Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu Pak Aristo di video pembahasan TPPU atau PPAD tahap 2 matematika. Kita mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 terlebih dahulu ya. Dalam seleksi Olimpiade Matematika SMPP, peserta tes diberikan 50 soal. Tes pilihan ganda dengan persekoran sebagai berikut. Benar nilainya 4. Salah nilainya dikurangi 2 jadi negatif 2. Dan tidak dijawab atau T itu dapat nilai negatif 1. SMP Cerdas Istimewa mengirimkan 4 siswa. Ya, kita cari skornya dapat berapa aja 4 siswa itu. Yang pertama, siswa pertama Reza. Reza menjawab soal benar itu 43. Tidak dijawab 7. T7. Salahnya berapa? 0 tadinya. Tinggal kalikan B-nya tadi 4 kali 4, di sini kali negatif 2 kalau salah. Kalau T tidak dijawab kali negatif 1. Tinggal kalikan, 3 kali 4 itu 1, 7, 2. Ini dikalikan 0, ini kalikan negatif 7. Tinggal ditambah. Berapa nilainya Reza jadinya? 1, 5, 5. 165 ya, 165 maaf. Jadi Reza skornya adalah 165. Kedua, Silva. Sama caranya. Kita cari benar berapa? 42. Salah berapa? 4. T tidak dijawab berapa? 4. Dikalikan aja. 4 ini dikalikan negatif 2. Ini dikalikan negatif 1. 42 kali 4 8, 168. 4 kali negatif 2 negatif 8. 4 kali negatif 1 negatif 4. Ditambahkan. Temunya berapa ini? 156. Jadi skor Silva itu 156 skor. Selanjutnya Tino. Yang ketiga Tino. Tino dapat nilai berapa? Tino menjawab salah dan tidak dijawab masing-masing 4. Jadi benarnya belum tahu, salahnya 4. T-nya tidak dijawab juga 4. Jadi benarnya berapa ini? 42. Oh, sama ternyata seperti Silva. Di skornya sama dengan Silva karena benar dan salahnya sama dengan Silva. Jadi nggak usah dihitung aja. 156 skornya. Yang terakhir, Unang. Benar berapa itu? 44. Selanjutnya, salah berapa? Salahnya 6 karena semua soal dijawab. T-nya tidak dijawabnya 0. 44 kali 4. Salah kali negatif 2. Tidak dijawab kali negatif 1. Tinggal dikalikan. 44 kali 4 176. Sama dengan 6 kali negatif 2 negatif 12. Kalikan 0 sama dengan berapa ini? 164. Skor Unang 164. Kita cek sekarang. Pernyataan pertama. Skor terendah diperoleh Reza. Salah ya. Terendah diperoleh siapa ini? Silva dan Tino. Yang terendah ada 156. Silva dan Tino. Yang benar. Skor tertinggi diperoleh Unang? Enggak ya, diperoleh Reza. Selisih skor Reza dan Silva 9. Skor Reza dikurangi skor Silva
skor Reza itu 165 dikurangi skor Silva 156 sama dengan 9. Iya, betul ya C. Unang dan Tino memperoleh skor yang sama. Salah. Yang sama itu Silva dan Tino, bukan Unang dan Tino. Seperti itu nomor 1, jawabannya C. Selanjutnya ke nomor 2. Ayah membagikan sejumlah uang ketiga anaknya. Anak pertama mendapatkan sepertiga bagian. Nih, jadi ayah punya anak 3. 1 dapat sepertiga uang ayah. Belum tahu ini berapa sepertiganya. Nah, anak kedua dapat 1/4 uang ayah. Anak ketiga dapat 240.000. Yang ditanyakan uang yang diterima anak kedua. Berapakah? Nah, di sini ada caranya gini. Ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, cari bagian anak ketiga berapa bagiannya. Anak pertama 1/3, anak kedua 1/4, anak ketiga berapa? Nomor 2, mencari uang ayah. Jadi uang ayahnya tuh berapa yang mau dibagikan? Belum tahu, kita cari dulu. Baru yang ditanyakan uang yang diterima anak kedua. Dia ada 3 langkah ini. Yang pertama kita cari dulu. Yang pertama, bagian anak ketiga. Jadi 1 itu uang ayah dibagi 1/3 dikurangi 1/4. Maksudnya dikurangi ya. Ini sama halnya ditulis 1 itu sama halnya dengan 4/4. Karena 4/4 sama dengan 1. Ini 1/3 dikurangi 1/4. Tinggal disamakan penyebutnya 12. 12 di sini 12, di sini 12 bagi 3. 4 kali negatif 1 negatif 4. Ini 4 dibagi jadi sama dengan 3. Kurangi 3 sama dengan 12 kurangi 4. 5/12. Jadi bagian anak ketiga adalah 5/12. Selanjutnya ke nomor 2. Mencari uang ayah. Kita pakai anak ketiga. Anak ketiga itu bagiannya 5/12 dari uang ayah. Yaitu 240 karena diketahui di soal tadi. Anak ketiga dapat 240. Jadi 5/12 dari uang ayah 240.000. Yang kita cari adalah uang ayah. Uang ayah kita tulis bawahnya. Di sini tinggal kita 240 dibagi 5/12. Uang ayah sama dengan, ada pembagian pecahan kita balik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 12/5 kali 240. 240 bagi 5 itu hasilnya adalah 48. Dikalikan 12, 5, 7, 6. Jadi uang ayah itu adalah 576. Uang ayah 576. Nah, seperti itu. Sekarang yang terakhir, uang yang diterima anak kedua. Anak kedua tadi, uang yang diterima anak kedua. Seperempat dari uang ayah. Nah, tinggal masukin aja ini. 1/4 kali 576. Berapa itu? 1/4-nya 576. 144.000. Jawabannya adalah A.
Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ada 3 langkah. Selanjutnya ke nomor 3. Toko alat tulis menyediakan jasa fotokopi. Untuk kepentingan pemeran tersebut, pemilik toko Alfa melakukan survei dengan membandingkan beberapa mesin fotokopi. Hasil membandingkan seperti berikut. Kita cari yang pertama. Yang pertama kita dapat Kyocera itu mencetak 1 lembar setiap detik. Jadi 1 detik itu bisa mencetak 1/3 lembar. Ricoh MP 2014 mencetak 2 lembar per detik. Jadi 1 detik dia bisa mencetak 2 lembar. Fuji mencetak 130 per menit. Jadi ini 130 lembar per 60 detik. Jadi dia bisa mencetak 1 detiknya 130 dibagi 60 detik. Berapa itu? 2 1/6 lembar. Yang terakhir Sharp 160 lembar per 2 menit. 2 menit. Jadi 160 lembar per nyedik itu 120 detik. Per detiknya 1 detik itu sama dengan 160 dibagi 120. Berapa ini? 1/4/12. Atau bisa disederhanain 1/3 lembar. Mesin fotokopi yang mencetak paling cepat. Jadi 1 detik dapat banyak lembarannya. Yang pertama 1/3 lembar. Yang kedua 2 lembar. Yang ketiga 21/6. Yang pertama 1 lembar lebih 1/3. Jadi jawabannya adalah yang 21/6. Ini atau Ricoh MP 2014. Selanjutnya ke nomor 4. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 8 orang pekerja. Jika 2 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah ini perbandingan berbalik nilai. Yaitu 24 hari itu 8 pekerja. Kalau di sini X, sini 8 kurangi 2 itu sama dengan 6. 6 hari otomatis lebih lama, lebih dari 24 hari. Caranya itu 24 per X sama dengan, karena berbalik nilai kita balik 6/8. Kita kalikan silang 6 kali X, di sini 24 kali 8. X sama dengan 24 dibagi 8 dibagi 6. X sama dengan, ini tinggal 4 kali 8 32. Jadi dapat menyelesaikan dengan 6 pekerjaan. 6 pekerja itu selama 32 hari. Jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 5. Tidak kurang dari 4,5 juta kantong darah dibutuhkan oleh Palang Merah Indonesia setiap tahunnya. Jadi setiap tahun membutuhkan 4,5 juta kantong. Setiap tahun transfer, meski jumlah ini tidak sedikit, keamanan darah yang berada di dalam kantong dipastikan tetap terjaga. Telah memenuhi ketentuan standar berdasarkan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah. Produsen kantong darah juga harus menyelesaikan spesifikasi. Dan kita perhatikan kalimat terakhir. Salah satu kantong darah adalah kantong darah single yang berisi 350 ml. Jadi satu kantong itu berisi 350 ml.
Nah, ini dua kalimat ini yang harus dicermati. Kita masuk ke pernyataan. Pernyataan pertama, satu kantong darah single berisi 3,5 kali 10 pangkat negatif 1. 1 mili itu sama dengan 1/1000 liter. Kalau 1 liter itu sama dengan 1/1000 mili. Masih ingat tangga? Tangga ini masih ingat? Kiloliter, heksaliter, ligaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Mililiter naik ke senti, 1, 2, 3. Dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Kalau naik itu dibagi 10. Kalau turun itu dikalikan 10. Ini jadiin ke liter. 350 mililiter. 350 mililiter jadiin ke liter. 350 dibagi 1000. Diketemunya kita buat ke bilangan berpangkat 350 kali 10 pangkat negatif 3 liter. Atau bisa kita tulis 3,5 kali 10 negatif 1. Jadi nomor 1 betul. Di jawaban C dan D itu sudah salah. Tinggal kita cek A dan B. Sekarang kita cek yang A. 1 dan 3. 2 juta kantong darah single berisi 7 kali 10 pangkat 5 liter. 2 juta. Jadi kita cek nomor 2. Ini nomor 3. 2 juta dikalikan kantong singlenya berapa? 350 mili. Ketemunya 700 juta. Tapi masih ke mililiter. Kita jadiin ke liter. Jadiin liter, jadi dibagi 1000. Karena 1 mililiter itu 1/1000 liter. Coret endolnya tinggal 700.000 liter. Kita buat ke bilangan berpangkat, jadi 7 kali 10 pangkat 5. Di nomor 3 juga betul. Jawabannya adalah A. Mungkin sekian dulu yang bisa Pak Itu sampaikan di part 1. Kita lanjut di part 2 nomor 6 dan sampai dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.